Selamat pagi para mahasiswa Teknik Industri kelas LC 41. Hari ini akan membahas tentang transformasi Laplace dari integral. Minggu lalu telah ke transformasi Laplace dari turunan. Jadi ini lanjutannya transformasi Laplace dari integral. Ya. Oke. Jadi kita bahas hari ini adalah transformasi Laplace dari turunannya. Setelah dari turunan turunan sudah minggu lalu ya. Itu dari integral ya. Dari integral. Kalau turunan sudah kita bahas minggu yang lalu. Yang pertama adalah jika Laplace dari fungsi T adalah fungsi S. Ya. Ini bisa terbalik ya. Kalau ini F besar, F-nya sini F kecil. Ya. Jika ini Laplace dari ini adalah fungsi S, maka Laplace dari integral 0 sampai T, jadi makanya disebut Laplace dari integral dari FU DU. Itu ini FT dt, tapi karena di batasnya 0T, ini tidak boleh sama nama dengan batasnya. Maka diubahlah jadi FU DU. Boleh nggak lain FP dp? Boleh. Ya. Ini sama dengan fungsi S dibagi S. Ya. Nah, dari mana rumus ini? Ya kan? Kita akan buktikan dari mana asal-usul rumus ini, dan kalau memakainya tinggal pakai aja, tapi kita harus tahu asal-usul rumus dari mana. Pertama, misalkan GT ya, tambah GT sama dengan yang ini, yang dalam ini ya. GT sama dengan integral 0T yang sama dengan ini. Integral 0 sampai T FU DU. Ya, FU DU. Ini kita misalkan. Kemudian kita cari G aksen T-nya berapa? G aksen T-nya adalah sama dengan, kalau integral kan hasil integral, kalau kita aksen kan, ini hasil integral artinya GT. Sama dengan soalnya, berarti sama dengan F, sama dengan Laplace dari FT. Ya. Oke, ini tadi, jadi G aksen T adalah sama dengan FT ya. Sama dengan FT, dan syarat awal dari G0 adalah 0, kita ambil. Ya. Jadi ini artinya hasil integral ini GT, kalau kita turunkan sama dengan soalnya. Jadi FU ini jadi FT. Ya. Ini paham nggak di sini? Halo? Saya contoh ya. Integral dari X kuadrat berapa? Kebalik gitu ya. Integral dari X kuadrat adalah 1/2 tambah 1 X pangkat 3 ya, tambah C. Nah, jika ini diturunkan ya, 1/3 X pangkat 3 tambah C diturunkan ini ya, G aksen T. G aksen T. Sama dengan berapa nih? 1/3 kali turunan X pangkat 3 adalah 3X kuadrat tambah C-nya 0.
Matematika coret, tinggal hasilnya X kuadrat. Nah ini, sama nama ini, itu maksudnya. Jadi hasil integral kalau diturunkan sama dengan soal pada integral. Integral dx nggak masuk ya, sama dengan X kuadrat. Nah ini kita lihat sini, GT ini hasil integral dari integral 0T FU DU. Jadi G aksen T turunannya adalah sama dengan, soalnya ini adalah FU ini kita jadiin T, jadi FT. G0 sama dengan 0 ini merupakan secara awal atau initial condition nih. Sampai sini jelas? Kalau dengan saya contohkan ini. Halo? Jelas, Pak. Oke. Nah, kemudian kita laplaskan ya. Transfer Laplace dari G aksen T yang sama dengan dg per dt, sehingga enggak? G aksen T atau dg per dt sama dengan ini dilaplaskan sama dengan Laplace kiri sama Laplace kanan, Laplace dari fungsi T. Nah, ini rumusnya ingat enggak sebelumnya? Kita ada belajar Laplace dari dx per dt sama dengan apa? S kali Laplace dari xt dikurang x0. Ya enggak? Halo? Ini minggu lalu kita belajar ya, ini adalah transfer Laplace dari turunan. Kemudian ini boleh kita ganti bentuk lainnya adalah aksen T, betul enggak? dx per dt adalah turunan utama dari x. Sama dengan S kali Laplace xt dikurang x0. Nah ini identik ini kita masuk ke sini. Kalau di sini kita tulis G aksen ya, G aksen T gitu. Jadi x-nya ganti G. S kali Laplace dari gt kurang G0. Betul enggak? Halo? Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke, ini saya salin ya yang ini ke sini. Ini S kali Laplace gt dikurang G0. Ya, ini datang dari sini ya. Dari ini. Bentuknya sama, identik sama ini. Semua X ganti G ya. Oke. Ini sama dengan, nah Anda tahu Laplace dari fungsi T adalah fungsi S nah. F-nya terbalik ya. Kalau ini F kecil, ini F besar. Kalau ini F besar, di FT-nya besar, sini fungsi S-nya F kecil. Ya. Di buku saya mungkin terbalik ini. Nggak apa-apa ya, kita sama. Sampai sini jelas? Halo? Kemudian G0-nya diketahui 0 kan? G0-nya sama dengan 0. Ya. Jadi G0-nya sama dengan 0. Akibatnya apa? Akibatnya, kalau G0-nya 0, berarti sini tinggallah S dikali Laplace dari GT sama dengan min G0-nya hilang ya. Karena 0 sama dengan fungsi S. Ya. Jelas? Halo? Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Baik. Nah, kalau demikian berapa ya? Kalau kita sudah tahu gini, untuk selanjutnya adalah lari. Jadi, kita perolehlah S kali GT dengan fungsi S. Kita salin lagi sini ya. S kali Laplace GT sama dengan fungsi S. Ya, kemudian berapa Laplace dari GT? Laplace GT berapa? Laplace GT adalah fungsi S per S. Nah, GT itu tadi apa? Kita lihat sini, mana GT? GT yang kita misalkan. Ya. GT yang kita misalkan. Ini GT yang saya kotakin. GT-nya kita salin. Ya. Kita substitusi. Ya. Ini GT-nya adalah integral 0T FU DU. Kita salin ya. Di yang berikutnya, GT-nya kita ganti. Sehingga GT-nya kan 0T FU DU. Ya, FU DU.
FTDT ya. Oke. FUDU. Sama dengan fungsi S per S. Nah, sekarang tebutin nih. Halo? Tadi yang kita mau buktikan ini kan. Laplace dari integral 0T FUDU dalam kurung kerawal sama dengan fungsi S per S. Sudah terbukti? Halo? Sudah terbukti? Terbukti, Pak. Ya. Berarti sudah terbukti ya. Nah, sekarang kalian contohnya. Apa contohnya? Sekarang kita cari contohnya apa? Ya, contoh. Kita ambil contohnya adalah Laplace dari integral 0T sin 2U du. Ya. Berapa? Nah, menurut rumus ini adalah fungsi S per S. Ya, ini masih nampak kelihatan ya. Fungsi S per S. Ini apanya? Ini lihat dari sini nih. Ini apanya? Ini adalah FU-nya, betul nggak? Sin 2U ini adalah kan integral 0T FU du. Sama dengan fungsi S per S. Berarti ini sin 2U ini adalah sebagai ya, FU-nya. FU-nya adalah sin 2U. Berarti kalau U-nya ganti T apa? Fungsi T adalah kalau U sama dengan T, maka kalau U-nya kita ganti T, jadi fungsi T adalah sin 2T. Ini sin 2U tadi ya. Sin 2U jadi sin 2T. Nah, di sini kita bisa cari ini ya, fungsi S. Ingat enggak rumusnya? Laplace fungsi T sama dengan fungsi S. Maka kalau dibalik apa? Fungsi S adalah Laplace dari fungsi T. Enak? Halo? Jelas maksudnya? Ini kan di given biasanya gitu ya. Laplace fungsi T adalah rumus ini sebetulnya. Laplace fungsi T adalah integral 0 sampai tak hingga E pangkat min ST kali fungsi T dt. Sama dengan fungsi S. Enak? Halo? Sehingga fungsi S adalah Laplace dari fungsi T. Nah, kita cari fungsi S-nya. Fungsi S adalah Laplace dari fungsi T. Nah, kita masukkan fungsi T-nya nih. Kita masukkan Laplace dari sin 2T. Sehingga fungsi S berapa? Menurut rumus ini kan omega kan? Sin omega T apa rumusnya? Ini ingat Laplace dari sin omega T rumusnya apa? Ada yang tahu? Laplace sin omega T sama dengan omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Kalau cos kan S di atasnya. Di omega ini S nih. S per S kuadrat tambah omega. Berarti omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Sama dengan omeganya 2 per S kuadrat ditambah 2 kuadrat. Sama dengan 2 per S kuadrat ditambah 4. Jelas sampai sini? Halo para mahasiswa, jelas? Jelas, Pak. Baik. Nah, setelah kita dapat ini, ya, baru kita masuk ke sini nih. Yang kita mau cari ke ini ya. Yang kita mau cari ini. Ini contoh ini. Fungsi S-nya berapa? Ini sudah dapat fungsi S-nya adalah 2 per S kuadrat tambah 4 per S. Per S. Ini bukan 5 ya, S. Berarti ini sama dengan apa? 2. 2 per S kuadrat tambah 4. Ini artinya S-nya S per 1 nanti. S itu sama dengan S per 1. Kalau dibagi, jadi kali, dibalik nih. Dibalik di super S. Super S. Sehingga hasilnya adalah 2 per S kali S kuadrat tambah 4. Inilah jawabannya. Sudah jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak.
Ada yang mau Jelas, tanya? Pak. Para mahasiswa? Ada yang mau tanya? Mungkin belum, Pak. Belum ya, baik. Kalau belum, kita teruskan. Yang kedua sekarang. Jadi ini sekarang masuk transfer Laplace atau singkatnya Laplace dari integral ya. Itu yang pertama dengan contohnya. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah perkalian dengan T pangkat N. Ya. Perkalian dengan T pangkat N. Jadi seperti biasa kita tulis jika Laplace dari fungsi T adalah fungsi S, ya, maka Laplace dari T pangkat N kali fungsi T, jadi perkalian ya, fungsi T-nya dikali dengan T pangkat N adalah E pangkat AT adalah min 1 berpangkat N kali turunan ke N dari fungsi S. Ya, ini merupakan rumusnya. Nah, dari mana rumus ini yang kita mau buktikan. Ya, rumusnya ini. Ini yang kita mau buktikan dari mana asal-usul. Oke. Nah, buktinya apa? Ya. Kita punya rumus Laplace ya. Laplace dari fungsi T apa rumusnya? Ini rumus umumnya ya. Adalah integral 0T enak. Integral 0T E pangkat min ST. Yang pertama kali kita belajar nih, kali fungsi T dt. Ini rumus Laplace nih ya. Yang sama dengan fungsi S. Kan enggak? Ini rumus dasarnya. Ya, Laplace fungsi T adalah integral 0 hingga E pangkat min ST, fungsi T dt adalah fungsi S. Maka kalau kita balik fungsi S apa? Kita balik. Nah, ini sama dengan ini kan. Integral 0T E pangkat min ST fungsi T dt. Ya. Sampai sini jelas? Kalau ini kan cuma balik ini aja ya. Jadi ini yang kita balik kan ini sama dengan ini. Gitu. Ya, kita ambil ini. Jadi balik fungsi S sama dengan. Oke. Tinggal jadi itu kan. Nah, sekarang kita turunkan nih. Kan di sini ada rumusnya turunan ke N dari fungsi S. Nah, kita turunkan. Turunan pertamanya aksen atau satu boleh ya. Jadi F satu dikurung itu artinya aksen dari fungsi S adalah apa? Kalau kita turunkan tada S, yang ada S cuma ini enggak? Ini adalah fungsi T dt kan. Ini turunkan nih. Integral 0T. Kita tahu kalau Y sama dengan E pangkat U, Y aksen apa? Y aksen adalah E pangkat U kali U aksen. U aksen itu artinya D dari U ya. U aksen itu DU ya. Diferensial dari U. Jadi di sini E pangkat U diturunkan. Yang kita turunkan ini. Ya, yang kita turunkan cuma E pangkat U-nya aja. Ya. Karena taruh S ya. Fungsi S. Fungsi S yang turunkan. Ini F aksen S. Ini diturun pada fungsi S. Ini hanya fungsi S saja yang kita turunkan. Yang lain tidak ya. Nah, E pangkat U kali U aksen ya. Oh, ini kali ini pakai U aksen aja ya. Kita pakai U aksen di sini kali U aksen ya. Berarti ini U aksennya adalah min ST aksen. Tapi diturunkan antara S ya. Ya. E pangkat U kali U aksen FT dt. Maka turunan pertama dari fungsi S adalah 0T E pangkat min ST. Ini diturunkan antara S ya. Berapa? Fungsi S diturunkan fungsi
terhadap S apa? Ini min T pengalinya ya. Min T kali berapa nih? S turunannya berapa? 1 enggak? Halo? S diturunkan terhadap S kan 1 ya. Kali fungsi T dt. Jadi ini minnya kita keluarkan ya. Minnya kita keluarkan ya. Ini min T kali turunan S adalah 1. Fungsi fungsi T dt tetap. Nah, min ini kita keluarkan. Sehingga hasilnya berikutnya turunan pertama dari fungsi S itu adalah min. Ya, min dikeluarkan integral 0 tak hingga E pangkat min ST. Kita lihat. Ini sampai 0 tak. Ini ada, maaf. Saya keliru nih. Ini 0 tak hingga ya. Kan ada yang komplain nih. 0 tak hingga nih. Kan rumus Laplace adalah integral 0 tak hingga. Gitu ya. Ini 0 tak hingga. 0 tak hingga. 0 tak hingga ya. Jadi ini adalah 0 tak hingga. E pangkat ST. Ini minnya keluar. Terus ini T dikali dengan fungsi T ya. Baca dalam kurung ya. T kali fungsi T gitu, dalam kurung dt ya enggak? T dikali fungsi T dt, satunya hilang aja kan, dt. Atau mau kurung siku boleh ini. Halo, jelas sampai sini? Ini masih ingat Anda enggak rumus Laplace itu? Kalau ini integral E pangkat MST, ini fungsi T dt-nya, ini fungsi T dt-nya adalah Laplace ini ya. Ini sama dengan Laplace dari fungsi T ini sendiri. Ya. Lihat rumus yang tadi ini, mana nih? Ini. Rumus pertamanya nih. Kalau ini fungsi T, ya, ini fungsi T, maka di fungsi T enggak? Integral 0 tak hingga E pangkat minus T fungsi T dt adalah Laplace fungsi T. Laplace dari fungsi T. Berarti ini sama juga. Turunan pertama dari fungsi S adalah negatif atau min 1 ya. Boleh ditulisnya min 1 dari ini adalah Laplace dari T kali fungsi T. Jelas nggak sampai ini? Halo? Jelas, Pak. Nah, berarti berapa Laplace yang kita mencari ini ya? T pangkat 1 baru ini kan? Nanti sampai T pangkat N. Jadi berapa Laplace ini? Laplace dari, maka Laplace dari, Laplace saya singkat dengan kata Laplace dari T kali fungsi T, itu adalah turunan pertama dari fungsi S dibagi, ini artinya min 1 nggak sih? Ini artinya boleh diganti min 1 kan? Min ini sama dengan min 1 kan? Bagi min 1. Nah, sehingga Laplace T pangkat fungsi T, kali fungsi T, Laplace T kali fungsi T adalah 1 bagi min 1 juga kan? Ya. Ini dapat di atasnya 1. 1 dibagi min 1 juga kali turunan pertama dari fungsi S. Nah, sampai sini bisa dipahami atau dimengerti? Halo? Bisa dimengerti sampai sini? Bisa, Pak. Baik, terima kasih atas responnya. Nah, dapat yang pertama, kita eksperimen ya, sampai 3, nanti kesimpulan umum. Ya. Kemudian dari hasil ini, kita lakukan lagi, ya. Oh ya, ini artinya kan, min 1 ini sama enggak? Min 1 pangkat 1 artinya. Oh, sorry. Ya. Min 1 itu sama enggak dengan min 1 berpangkat 1? Sama enggak, Oke? Min 1 pangkat 1 kan min 1 juga. Sama, Pak. Ya, sama ya. Oke, dapat ini. Kemudian kita turun, yang ini kita ambil tadi, yang mana yang terakhir. Yang terakhir tadi, turunan pertamanya
kita sudah dapat dalam bentuk integral ya. Ini kita kasih nama persamaan pertama dari mana tadi? Ini ya. Ini kasih nama persamaan pertama. Nah, persamaan pertama ini kalau kita lihat adalah turunan pertama dari fungsi S adalah ini min ya. Min ini sama dengan min 1 ya. Ini mau tulis min 1 boleh. Min 1 ya. Min 1 kali integral yang kita salin sampai tak hingga E pangkat min ST T kali fungsi T dt. Jadi yang pertama itu ini kita salin. Ini dia. Kita salin. Kita turunkan lagi. Ini kan turunan pertama. Sekarang bagaimana turunan keduanya? Turunan keduanya adalah min 1 kali 0 tak hingga E pangkat min ST. Nah, yang ini kita turunkan lagi terhadap fungsi S. Jadi kasih kuning ya. Ini kita turunkan lagi terhadap fungsi S. Kita turun lagi terhadap fungsi S. Jadi E pangkat U kali U aksen. Jadi min ST aksen ya. Kali T kali fungsi T. Ini salinnya TT. Yang ini kita turunkan. Tetapi terhadap S. Sekali lagi. Ini terlalu kecil ya. Mungkin kita perbesar dikit. Kita perbesar dikit supaya jelas. Ini E pangkat U kali U aksen. Min S T gitu. Nah, aksen. Ya. Tapi yang kita turunkan S. S turunannya 1 enggak? Ya. Halo. Oke. Sehingga ini hasilnya apa? Turunan kedua dari fungsi S adalah, ini ada min lagi. Min dikeluarkan, atau ini. Min 1 kali 0. Tak hingga E pangkat min ST. Ini hasilnya min 1 kali 1. S turunannya 1 ya. S turunannya 1 kali T. Dikali dengan T kali fungsi T dt. Jangan lupa sini T kali T kuadrat. Ya nak? Jelas nggak sampai sini? Halo? Sebelum selanjutkan. Nah, ini min 1 dikeluarkan. Min 1 kali min 1 pangkat 2 nak? Ya. Jadi ini jadi turunan kedua dari fungsi S sama dengan min 1-nya saya keluarkan. Min 1 dikeluarkan. Min 1 kali min 1 menjadi min 1 pangkat 2 integral 0 tak hingga E pakai min ST-nya tetap ya. Tetap min 1 sudah keluar, satunya hilang aja. Kemudian T ini dikali pada T kali fungsi T. T kali T apa? T kuadrat ya. Jadi hasilnya sini T kuadrat kali fungsi T dt. Nah, jadi gitu betul nggak? Min 1 dikeluarkan jadi min 1 kuadrat kurung kuadrat. Ini integral 0 tak hingga T pangkat min ST. Ini T dikalikan nih. T kali T kuadrat fungsi T dt. T kuadrat kali fungsi T dt. Ya. Nah, ini rumus Laplace. Laplace ini. Nah, langsung sini ya. Ini Laplace dari yang dalam kurung nih ya, dalam kurung siku nih. Laplace yang kuning ini ya. Laplace dari T kuadrat kali fungsi T. Sehingga ini turunan kedua fungsi S min 1 kuadrat kali, nah ini rumus ini adalah integral 0 tak hingga E pangkat min ST. Fungsi T-nya nih. Ini fungsi T totalnya yaitu Laplace dari T kuadrat kali fungsi T. Oke. Baik, sampai sini jelas? Nah, atau ini min 1 pangkat 2 kan, kalau min 1 pangkat 2 berapa? Min 1 pangkat 2 kan plus 1 ya. Oke. Ini kan plus 1 ya.
Plus 1 kali Laplace dari T kuadrat kali fungsi T. Jadi berapa ini? Maka Laplace dari T kuadrat kali fungsi T adalah turunan kedua. Sorry, ini duanya harus dikurung ya. Di sini benar. Di sini. Duanya harus dikurung. Ada beraksen sama dia. Turunan kedua dari fungsi S per 1. Ya enggak? Plus 1. Plus 1 itu ingat sama dengan min 1 pangkat 2 ya. Plus 1 ya. Plus 1. Ya. Sama dengan plus 1. Oke. Sehingga ya Laplace dari nah, ini kalau 1 bagi plus 1 kan 1 juga kan? T kuadrat kali fungsi T. Ini, di sini depannya 1 nih. 1 dibagi plus 1 ya 1 juga. Kali turunan kedua dari fungsi S. Jadi Laplace dari T pangkat 2 kali fungsi T adalah 1 itu tadi terjemahannya sama dengan min 1 pangkat 2. Nah, coba lihat ini. Plus 1 itu adalah min 1 pangkat 2 kali turunan kedua dari fungsi S. Nah, ini kita dapat yang formulanya yang kedua. Ya. Yang kedua. Tadi yang kita dapat yang pertama, Laplace dari T pangkat 1 ya. Mana tadi? Pangkat 1. Nah ini, yang sekotak kuning ini. Laplace T pangkat 1 fungsi T adalah min 1 pangkat 1 turunan fungsi apa? Fungsi kompleks ini ya. Fungsi S, turunan pertama fungsi S. Kalau ini, Laplace T pangkat 2 fungsi T adalah min 1 pangkat 2 kali turunan kedua fungsi S. Nah, kalau mau teruskan lagi, bisa sampai 3 lah. Kita minimal 3 ya. Kita coba. Sampai 3. Maka kita ambil yang sebelum diubah ya. Tadi mana terakhir? Ini ya. Sampai sini. Oke. Yang sampai sini. Ini kita namakan persamaan nomor 2. Tadi kan persamaan nomor 1 tadi yang di atas ya. Ini nomor 1, ini adalah nomor 2. Nah, sekarang kita salin ya. Yang nomor 2 adalah tadi kita dapat ini. Kita turunan kedua fungsi S. Ya, turunan kedua fungsi S kita salin. Turunan kedua fungsi S adalah, oh ya ini min 1 pangkat 2. Min 1 pangkat 2 kan plus 1 ya. Nih. Kita mau catat dulu boleh. Min 1 pangkat 2 integral 0 tak hingga. Terus ini. E pangkat min ST. Dikali T kuadrat kali fungsi T. DT. Ya, ini yang kita salin ya. Yang persamaan nomor 2-nya. Kemudian kita turunkan lagi nih. Kita turunkan jadi turunan ketiga. Ini yang terakhir. Turunan ketiga dari fungsi S berapa? Nah, kita tahu min 1 pangkat 2 plus 1 ya. Kalau nggak tulis nggak apa-apa. Plus 1 ya. Plus 1. Ini. Integral 0 tak hingga. Yang kita turun ini kan nih. Yang kita turunkan hanya fungsi S saja. Kan terhadap S ya. Jadi yang kita turunkan hanya fungsi S saja. Kita turunkan jadi apa? E pangkat U kali U aksen. Nah gitu. U aksen. Terhadap S. Kali T kuadrat kali fungsi T. DT. Ya. Paham nggak di sini? Halo? Ya, kita turunkan fungsi S ya. Fungsi S turunannya 1 enggak? Ya. Sehingga sini hasilnya turunan ketiga fungsi S adalah, ini plus 1-nya boleh hilang aja. 0 tak hingga E pangkat min ST, ya. Ini plus 1 hilang aja ya. Ini menjadi min 1 di sini kan.
Minnya artinya min 1 T. Ya. Ingat yang kita turunkan tak ada S. T-nya enggak ya. Jadi S-nya asalnya 1. Ya. S asalnya 1. Atau mau tulis juga boleh sini. S-nya adalah 1 ya. S-nya adalah 1. Kali T kuadrat kali fungsi T dt. Nah, T kali T kuadrat di T pangkat 3 kan. Nah, jadi turunan ketiga dari fungsi S adalah integral 0 hingga. Oh ya, min 1 ini kita keluarkan. Min 1-nya kita keluarkan min 1. Terus ini E pangkat min ST. Min 1 sudah keluar. T kali T kuadrat jadi T pangkat 3 kali fungsi T ya. T-nya yang dikalikan dt. Oke. Nah, ini turunan ketiga. Tiganya dikurung ya. Dari fungsi S adalah min 1. Ini rumus Laplace. Sama dengan Laplace ini. Ya. Berarti Laplace dari T pangkat 3 kali fungsi T. Maka berapa Laplace T pangkat 3? Laplace T pangkat 3 kali fungsi T adalah turunan ketiga dari fungsi S dibagi min 1. Yang sama dengan ya dibagi min 1. Sama nak min 1 dikali di depannya. Ini nah, maka cerita ini min 1 per min 1 sama nanti yang gini. Ini kan nilai 1 nih. Ini sama dengan apa nih? Min 1-nya letak di depan. Turunan ketiga fungsi S per min 1 kali min 1 plus 1 enggak? Plus 1 kan? Min 1 kali min 1 plus 1. Jadi min 1-nya ada di depan ini jadinya kan. Jadi Laplace dari T pangkat 3 kali fungsi T itu adalah min 1. Oh ya, karena ini boleh enggak min 1 yang ini sama dengan min 1 pangkat 3. Sama ini 3, ini berarti pangkat 3 sama enggak? Halo? Min 1 itu sama enggak min 1 pangkat 3? Pangkat ganjil ya. Min 1 pangkat 1 juga min 3. Min 1 min 1 pangkat 1 min 1. Min 1 pangkat 3 min 1. Min 1 pangkat 5 min 1. Pangkat ganjil gitu. Min 1 pangkat 7 juga min 1 sama kan. Jadi itu kita buat sama dengan ini. Jadi ini min 1 pangkat 3 kali turunan ketiga. Turunan ketiganya enggak dikurung. Turunan ketiga dari fungsi S. Turunan ketiga dari fungsi S. Oke. Inilah rumus yang ketiga, sama ketiganya. Ya. Yang dapat ya, yaitu kalau kita kasih bloknya, kotaknya. Nah, sekarang kesimpulan. Kita salin ya. Coba kita salin. Kesimpulannya apa? Pertama, Laplace dari T pangkat 1 kali fungsi T. Tadi kita sudah dapat min 1 pangkat 1 kali turunan pertama dari fungsi S. Kita nak coba lihat tadi. Mana ini? Ini. Laplace T pangkat 1 kali fungsi T adalah min 1 pangkat 1 kali turunan pertama fungsi S. Terus yang berikutnya yang kedua. Ini. Laplace T kuadrat kali fungsi T adalah min 1 kuadrat kali turunan kedua fungsi S. Salin ya. Laplace T kuadrat kali fungsi T adalah min 1 pangkat 2 kali turunan kedua fungsi S. Yang terakhir yang ketiga ini. Ada Laplace dari T pangkat 3 kali fungsi T adalah min 1 kurung pangkat 3 kali turunan ketiga dari fungsi S. Kalau gitu, kalau angkanya ini 3, 2, 1-nya kita ganti, apa jadinya? Maka dapatlah Laplace T pangkat N kali fungsi T adalah apa? Angka 1, 2, 3-nya kita ganti dengan N. Jadi apa? Min 1 pangkat N kali turunan ke N dari fungsi S. Inilah merupakan kesimpulan analognya. Ya. Halo?
Sudah jelas sampai sini? Inilah merupakan rumusannya itu. Kesimpulan dari 3 percobaan tadi, kita dapatlah Laplace T pangkat N adalah T pangkat N kali fungsi T adalah min 1 pangkat N kali turunan ke N dari fungsi S. Sudah jelas komputer rumusnya? Halo? Jelas, Jadi Pak. Anda itu, maksud saya itu bukan suruh apa rumus ya, tetapi Anda bisa turunkan sendiri, itu maksudnya. Ini melatih logika kita juga gitu, ya. Sehingga merupakan analisis. Jadi bisa Anda uraikan dari mana asal usul rumus itu. Jadi kalau lupa pun bisa diturunkan. Sudah paham? Halo? Halo? Kok diam aja nih? Paham, Pak. Baik, terima kasih. Ini berapa orang yang hadir? Baik. Nah, sekarang contoh ya. Kita sudah buktikan 3 kali percobaan. Kemudian kita masuk dengan contoh ya. Nah, contohnya apa? Kita masuk dengan ya contohnya yang lain juga boleh. Oke. Saya kasih contoh. Contoh yang mencari transfer Laplace dari T pangkat 2 kali E berpangkat ya, E berpangkat misalnya 5T. 5T ya. Berarti ini apanya? Ini N ya. N-nya 2. Ini apanya? Ini adalah fungsi T-nya. Betul nggak? Halo? T pangkat N kali fungsi T. Apa rumusnya tadi? Min 1 pangkat N kali turunan ke N dari fungsi S. Ya nak? Halo? Sehingga ini kalau kita masukkan ini adalah min 1 pangkat. N-nya berapa sini? N-nya 2. Pangkat 2. Ya, min 1 pangkat 2 kali turunan kedua dari fungsi S. Ya. Karena N-nya 2 ya. Jadi sampai turunan kedua aja kita stop. Nah, di sini kita kerjakan. Fungsi T-nya berapa? Salin sini. Fungsi T-nya yang kita misalkan itu sama dengan eksponensial E pangkat 5T. Ya. Kita cari fungsi S sama dengan apa? Rumusnya Laplace dari fungsi T. Ya nak? Biasanya kan Laplace fungsi T adalah integral E pangkat 0 sampai hingga E pangkat minus T kali fungsi T dt sama dengan fungsi S. Ini kan rumus dasarnya. Ya, integralnya hilang kan di tengah-tengah ada. Di ujung-ujungnya. Sehingga fungsi S berapa? Oh ya, ini belum turunan pertama belum ya. Ini Laplace dari berapa? E pangkat 5T. Rumusnya apa? Seper S min A. A-nya berapa sini? 5 ya. Seper S min A. Ingat nggak? Laplace dari E pangkat AT adalah seper S min A. Ya. Nah, kalau ini Anda ubah boleh nggak ini? Fungsi S sama dengan, ini dikurung boleh ya. Naik ke atas apa? S min 5 pangkat min 1 enggak? Halo? Kalau S min 5-nya naik ke atas, pangkat min 1 enggak? Pangkat min 1. Baru dari turunan pertama dari fungsi S, berapa? Min 1, ya enggak? Min 1 kali, ya, min 1 kali S min 5 pangkat min 1 kurang 1 kali S min 5 aksen. Kita enggak? Buat aksen. Anda ingat enggak? Kalau Y adalah U pangkat N, maka Y aksen adalah pangkatnya N, U berpangkat kurang 1 kali U aksen. Jangan lupa. Halo, jelas ini?
fungsi S adalah S min 5 pangkat min 1. Ini N ya. Sehingga turunan pertama fungsi S adalah N. Ini N nih. N. Sesuai nih. N. Kali U. U-nya S min 5. Pangkat N min 1. Min 1 dikurang 1. Kali U aksen. Berarti ini adalah min 1 dikali S min 5 pangkat min 2 dikali turunan S adalah 1, 5 turunkan 0. Enak. Jadi hasilnya berapa sini? Ini 1, ini min 1. Min 1 per, ini turun ke bawah menjadi S min 5 pangkat 2. Enggak? Halo? Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Oke. Jadi ini min 1 kali 1 kan min 1. Terus ini pangkat min 2 supaya plus turun dari pembilang turun ke penyebut. Jadi pangkatnya jadi plus. Pangkat 2 ya. Pangkat 2. Nah, baru ganti sini. Min 1 pangkat 2 berapa? Bisa min 1 pangkat 2 plus 1 dikali min 1 per S min 5 pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah 2 kali min 1 per S min 5 pangkat 2. Inilah solusinya, jawabannya. Sampai sini jelas? Halo? Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Jadi hasilnya adalah min 1 per S min 5 pangkat 2 ya. Ini contohnya. Ini baru sampai nomor 2 dengan contohnya. Ya. Ini adalah apa tadi? Transfer Laplace dari integral. Baru 2 macam. Salah sampai 4 ya. Sekarang yang ketiga. Ketiga adalah pembagian dengan T. Jadi pembagian dengan T. Ya, pembagian dengan T sama jika Laplace dari fungsi T sama dengan fungsi S selalu ya. Ini. Maka Laplace dari fungsi T dibagi T, jadi ini pembagian dengan T, fungsi T dibagi T, itu akan sama dengan integral S sampai tak hingga ya, FU/DU. FU/DU ini berasal dari FS/DS ini nih. FU ini FS ya, FS/DS. Mengapa tidak boleh S di sini? Karena ini ada harga batasnya ada S. Jadi ini FU/DU menjadi FS/DS. Ya, FU/DU ini sebetulnya berasal dari FS ya. Dari FS/DS karena ini ada S digantilah ini FU/DU atau FPDP boleh ya. Nah, ini yang kita mau buktikan dari mana asal usulnya. Paham? Halo? Kita buktikan ini. Nah, dari mana rumus ini datangnya? Ya. Dari mana kita bukti? Ya, bukti misalkan. Nah, kita misalkan nih fungsi T per T ini adalah GT misalnya. Jadi misalkan FT, pembagian FT dengan T itu adalah GT. Kita misalkan ya. Kita misalkan itu kita kali silang, maka FT berapa? Ini kita kali silang situ. FT adalah T kali GT. Enak. T kali silang ya. FT adalah T kali GT. Kemudian baru kita cari Laplace FT berapa? Laplace FT sama dengan Laplace dari T pangkat 1 kali GT. Nah, ini rumus tadi yang kita sudah pelajari tadi. T pangkat N fungsi T. Ada yang sebelumnya tadi ini. T pangkat N, N-nya 1 itu ya. T pangkat N kali fungsi T adalah min 1 pangkat N kali turunan ke N dari fungsi S. Jadi sini kita masukkan. Ini pangkat 1 artinya. Berarti N-nya sini 1 enggak? N-nya 1. Berarti rumusnya min 1 pangkat N. Ya, atau mau tulis pangkat N
dari turunan ke N dari fungsi S. G ya. G. Nah, kita ganti sini. Min 1 pangkat 1. N-nya 1 kan deh. Turunan pertama dari fungsi S. Ini kan rumusannya. Ya, ini rumusannya. Sampai sini jelas nih. Halo, step by step. Kok diam nih? Halo, jelas atau tidak? Jelas, Pak. Baik. Nah, sekarang kita ganti ya. Ya, fungsi S. Nah, min 1 pangkat 1 min ya. Ini kita selesaikan dulu. Ini Laplace fungsi T adalah sama dengan min 1 pangkat 1. Selesaikan dulu ya. Laplace fungsi T sama dengan apa? Min 1 pangkat 1 bisa salin kali turunan pertama dari fungsi S. Begitu ya. Nah, terjemahan ini Laplace fungsi T kan sama dengan fungsi S, nah. Di soalnya kan ada dari powernya ya. Laplace. Nah, ini yang tadi kan. Ini kan jadi yang Laplace fungsi T adalah fungsi S. Yang pertama, jika Laplace fungsi T sama fungsi S, jadi ganti fungsi S. Fungsi T diganti fungsi S sama dengan min 1 pangkat 1 min ya. Min 1 pangkat 1 kan min 1 min saja. Nah, ini apa rumusnya? G aksen S itu G aksen S itu ini sama ya. G1 dari fungsi S itu artinya G aksen S. Ini sama nak DG sama nak DG per DS. Halo. Berarti maksudnya G turunan pertama fungsi S adalah G aksen S sama dengan DG per DS. Itu jelas nggak itu? Turunan biasa itu kan? Halo. Ini boleh kita ganti dengan DG per DS. Ya, kita ganti dengan DG per DS. Kemudian kita kali silang DS-nya. DS-nya kali silang ke fungsi S. Menjadi apa? Fungsi S kali DS sama dengan min DG. Ya, min DG. Ya. Min DG. Kemudian kita pindahkan. Jadi min DG pindah ke kiri jadi plus DG sama dengan min fungsi S DS. Sampai sini? Halo. Cukup jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Yang lain jelas enggak? Kok enggak ada suaranya? Pak. Baik, Jelas, nah, Pak. baik, terima kasih. Oke, kalau sudah ini barulah kita mau integralkan ya. Jadi DG ini kan fungsi S ya. DG ini bisa ditulis D dari GS, itu enggak? Pengganti FS ya. Sama dengan min fungsi S DS. Ya. Kalau kita integralkan, ya, integralkan tak hingga sampai S di sini, integral tak hingga sampai S dari D GS. Berarti ini integral tak hingga sampai S. Ini min, ingat nih, kalau ini ada S, enggak boleh, ini enggak boleh S ya, ganti U atau yang lain. Jadi fungsi U DU. Paham? Kalau integralnya ada mengandung sama dengan fungsinya, nama fungsi SDS ada S-nya, ini diganti, S-nya diganti dengan fungsi S DS menjadi fungsi U DU. Ya. Oke. Kita ada belajar kan integral dz z, integral dx x, integral dy y, integral dgs asalnya apa? Ds nak? Halo?
Kita udah belajar kan integral dz, z. Integral du, u. Ya nak? Integral dgs, gs. Ya. Nah, ini minnya kita keluarkan ya. Minnya kita keluarkan. Min tak hingga sampai S dari FU DU. Ya. Nah, kita tahu tadi GS ya. GS itu apa artinya? Ingat tadi, kita sudah belajar tadi sebelumnya. Laplace fungsi T, kita balik ya. Laplace fungsi T adalah fungsi S. Berarti Laplace dari fungsi GT sama dengan apa? GS, betul nggak? Identiknya kan? Kalau ini F, F. Kalau ini G, G kan? Tapi ini G besar, ini G kecil sini ya. Ikuti ini kan? Sama ya. Identik. Nah, GS itu berarti sama nggak Laplace GT? Laplace GT. Ya. Ya. Jadi, dari sini, kita ganti. GS-nya kita ganti dengan, ini GS-nya kita ganti dengan Laplace GT. Sama dengan min, oh ya, min ini batasnya kalau kita balik, ini jadi plus enggak? Ini tak hingga sampai S, ini S sampai tak hingga. Ini kan tak hingga sampai S. Minnya, min ini hilang, ini kalau di min hilang, ini dibalik. Ini kita balik, jadi S dan tak hingga terbalik ya. Tak hingga sampai S menjadi S sampai tak hingga FUDU. FUDU. Nah, GT itu apa tadi? Di awal tadi GT sama dengan apa? Mana GT? GT sama dengan apa nih? Yang kita misalkan nih. GT apa nih? GT adalah FT per T. Ganti ya. FT-nya diganti dengan GT diganti dengan FT per T. Ya. Pembagian fungsi T dengan T. Sama dengan integral S sampai tak hingga FU DU. Inilah rumus yang kita buktikan. Benar? Kita lihat yang di awal tadi. Laplace dari fungsi T per T adalah integral S sampai tak hingga FU DU. Sama? Halo? Sama enggak? Sama, Pak. Oke, terima kasih. Nah, contohnya apa? Ini udah terbukti ya? Sudah terbukti. Kita masuk contohnya. Nah, contohnya apa? Kita masuk contoh. Wah, ini saving. Maaf ya, tunggu. Ini kalau begini lagi saving. Buntarannya masih gerak tuh. Masih nyimpan ya. Oke, sekali lagi. Baru tak masuk contoh. Lama juga ya. Baik, sudah? Kita masuk contoh. Oh, ini belum dihapus. Belum diganti ini. Draw ini dengan pena atau pensil. Jadi contohnya adalah apa? Contohnya Laplace dari sin T. Laplace dari sin T per T. Laplace dari sin T bagi T. Nah, menurut rumus ini kan 0 sampai tak hingga FU DU. Enak? Bukan 0 sampai tak hingga, maaf. Batasnya salah. Batasnya S sampai tak hingga. Ya, batasnya S sampai tak hingga. Ini S ya. S sampai tak hingga FUDU. F-nya juga salah. F-nya di huruf besar ya.
Ingat dari tadi, kita lihat rumusnya. Ini harus F besar. Jadi harus huruf besar sini. Ini yang fungsi S. Sebetulnya asalnya ini FSDS nih. FSDS. Karena batasnya ada S sampai enggak ada S-nya, enggak boleh FSDS. Dikasih ganti huruf lain. Terserah huruf lain itu boleh U, boleh P, boleh enggak S sampai enggak FPDP. Boleh enggak FADA, boleh. Ya. Paham? Ini soalnya. Nah, solusinya gimana? Ini fungsi T-nya mana nih? Ini berarti sin T-nya apanya nih? Fungsi T ya. Berarti fungsi T-nya adalah sama dengan sin T. Ya. Fungsi T per T kan. Rumus umumnya lihat di sini. Mana tadi? Ini. Laplace dari fungsi T per T. Jadi berarti sin T per T. Sin T-nya adalah fungsi T-nya. Maka kita cari fungsi S sama dengan Laplace dari fungsi T. Kita ganti. Fungsi S sama dengan Laplace dari fungsi T-nya adalah sin T. Nah, berapa fungsi S? Laplace dari apa? Sin T. Itu omega 1 sini ya. Rumusnya kan omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Di mana omeganya sini berapa? 1. Berarti 1 per S kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti fungsi S-nya adalah 1 per S kuadrat plus 1. Ya. Ini dapat. Nah, baru masuk di sini. Oh ya, ini kalau Fs, maka sini ini Fs ya. Kalau S yang ganti U, apa jadi? Fu, ya. S yang ganti U, Fu sama dengan 1 per U kuadrat plus 1. Berarti ini adalah dari S sampai tak hingga. Fu-nya ada ini, Fu-nya. Fu-nya adalah 1 per U kuadrat plus 1 DU. Halo, sampai sini jelas nggak nih? Ini belum selesai. Halo. Jelas, Pak. Nah, biasanya bentuk ini, Anda tahu ini rumus istimewa. Ini adalah integral S sampai tak hingga. Ini 1 kali DU. DU, tetapi U kuadrat plus 1 yang ada 1 tambah U kuadrat enggak? Yang sama dengan apa? Arkus tangan. Tangan U. Agak batas S sampai tak hingga. Ya. Yang ada rumusnya DU per 1 tambah U kuadrat. Bukan U kuadrat plus 1. Dibalik ya. U kuadrat plus 1 dibalik 1 plus U kuadrat adalah arkus tangan U. Ya, ini arkus tangan U. Batasnya S sampai tak hingga. Kita masukkanlah U-nya kita ganti ya. Ini hasilnya arkus. Arkus tangan tak hingga dikurang arkus tangan S. Ya. Arkus tangan S. Arkus tangan tak hingga berapa? Halo? Anda tahu tangan berapa tangan tak hingga? Halo? Tangan berapa tangan tak hingga? Tangan 90 derajat enggak? Atau 90 derajat itu adalah pi per 2 dengan tak hingga. Berarti pi per 2 adalah arkus sudut pusat dari tangan yang harganya tak hingga. Jadi arkus tangan tak hingga adalah pi per 2. Diganti di pi per 2 dikurangi arkus tangan S. Inilah jawabannya. Sampai sini jelas contohnya? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, selesai sudah. Ternyata sudah sampai yang terakhir tadi kita masuk bentuk pembagian dengan T. Berarti itu 3 aja ya, bukan 4 ya. Ya. Berarti selesai. Hanya 3 pembagian itu hanya 3. Nah, baru kita masuk yang topik berikutnya baru lagi yaitu inverse-nya. Sekarang inverse, cerita inverse gimana? Ini saya save dulu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini?
Halo. Any question for everybody? Yes, sir. Oke. Kita lagi step. Nah, topik berikutnya adalah inverse dari transformasi Laplace. Jadi inverse Laplace transform ya. Inverse dari transformasi Laplace. Kebalikannya. Jadi kebalikan ya. Jadi apa yang kita pelajari Laplace apa sama dengan ini. Nah, ini di inverse jadi apa lagi ya. Gitu, dibalik. Baik. Kita lanjutkan dengan inverse ya. Inverse dari transformasi Laplace. Dari transformasi Laplace. Inverse dari transformasi Laplace. Oke. Nah, semua yang kita pelajari sebelumnya kita ada pernah pelajari Laplace T pangkat N berapa? Masih ingat? Halo? Laplace T pangkat N adalah N faktorial per S pangkat N plus 1. Ya enggak? Ini untuk N-nya. Ini untuk N-nya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya enggak? Halo? Ya kan? Ini. Kemudian kebalikannya apa? Kalau kita balik, inverse dari hasil, inverse Laplace dari hasil, ya, dari hasilnya N faktorial per S pangkat, ya, S pangkat N plus 1 adalah T pangkat. Betul nggak gini? Halo? Jadi Laplace dari transfer Laplace dari T pangkat N adalah N faktorial per S pangkat N plus 1 untuk N yang 0, 1, 2, 3. Ini bilangan apa? Discrete. Ya. Sehingga inverse dari hasil sama dengan soal. Gitu ya. Laplace dari soal sama dengan hasil. Inverse dari hasil sama dengan soal. Nah, N faktorial itu bisa keluar. Ya, keluar dari inverse. Jadi N faktorial kali inverse dari seper. Ya. Kena keluar N faktorial tinggal 1 ya. 1 per X pangkat N plus 1. Sama dengan T pangkat N. Maka inverse dari seper X pangkat N plus 1. Itu sama dengan T pangkat N dibagi N faktorial. Nah ini merupakan rumus inverse transposisi Laplace-nya. Jadi kalau ini Laplace T pangkat N-nya. Ya ini adalah Laplace T pangkat N-nya. Dengan N-nya adalah ini 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, maka inverse-nya ini. Inverse-nya adalah inverse dari seper S pangkat N plus 1 adalah T pangkat N per N faktorial. Jelas sampai sini? Halo? Suaranya nanti. Jelas, Pak. Nah, kan rumusnya ada 2 ya. Untuk yang pecahan gimana? Untuk yang pecahan, ya, untuk yang pecahan kita Laplace dari T pangkat N adalah gamma N plus 1 per S pangkat N plus 1. Dengan catatan N adalah pecahan. Paling sering dipakai yang istimewa adalah setengah ya. Yang paling sering dipakai adalah setengah. Ya. Nah, bagaimana inverse-nya? Sama juga ini. Jadi inverse dari hasil ya. Ini tadi kan. Inverse dari hasil dari gamma N plus 1 per X pangkat N plus 1 sama dengan T pangkat N. Maka gamma ini boleh keluar ya. Gamma N plus 1 ini konstan. Jadi boleh keluar gamma N plus 1 kita keluarkan. Hingga inverse dari 1 per X pangkat N plus 1 adalah T pangkat N. Maka inverse dari seper X pangkat N plus 1 adalah
T pangkat N per gamma N plus 1. Ya. Jadi ini kalau ini adalah soalnya, maka Laplace T pangkat N-nya ini inverse-nya. Jadi ada kemiripan ini memang apa beda? Bedanya apa? Cuma sini N faktorial, sana gamma N plus 1 ya. Gamma N plus 1. Oh ya, rumus gamma N plus 1 itu adalah N gamma N ya. N gamma N. N dikali gamma N. Jadi gamma N plus 1 adalah N kali gamma N. Jadi misalnya ada gamma dari 2,5 berapa? Gamma dari 2,5 adalah gamma dari 1,5 ditambah 1. Ya enggak? 2,5 kan 1,5 tambah 1. Ini kan N ya. Ini N ya. N-nya 1,5. Rumusnya apa? 1,5 gamma 1,5. Ya. N gamma N ya. N gamma N. Itu 1,5. Nah, gamma 1,5 dipecah lagi. Adalah setengah tambah 1. Ya enggak? N tambah 1. Sama dengan apa? 1,5. 1,5 dibulat 3/2. Ya. 1,5 dibulat ke 3/2. Terus gamma N plus 1 rumusnya N gamma N. Kan? N-nya setengah. Berarti rumusnya N gamma N. N-nya setengah. Ini hasilnya ini adalah 3 kali 1, 3. 2 kali 2, 4. Gamma setengah itu hasilnya akar pi. Saya tambah sini. Gamma setengah istimewa ya. Nilainya adalah akar pi. Ya. Gamma setengah adalah akar pi. Jadi 3/4 kali akar pi. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Halo? Nggak ada, Pak. Ini adalah bentuk dari yang gamma itu ada 2 macam. Satu N-nya pecahan, satu lagi N-nya bilangan cacah. Ya. Bilangan cacah itu mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya. Nah, berikutnya ada yang kedua, kita ikuti yang waktu kita terangkan transformasi Laplace, rumus dasarnya. Semuanya bisa dibalik, termasuk sifat-sifatnya. Termasuk sifat-sifatnya. Ya. Termasuk. Mungkin saya kasih contoh ya, setiap ini kasih contoh. Kita coba contohnya. Apa contohnya? Oke, kita lihat sini ya. Kita lebih yakin kalau kita dari Laplace coba. Transfer Laplace dari T pangkat berapa ya? T pangkat 2 misalnya. Laplace dari T pangkat 2 berapa? Sesuai rumusnya T pangkat N, N faktorial per X pangkat N per 1. Atau begini. Kita cari ini berapa? Kita punya rumus T pangkat N untuk bilangan cacah. N faktorial per X pangkat N plus 1. Ya. Ini rumusnya. Sehingga Laplace dari T pangkat 2 adalah N faktorial per X pangkat N plus 1. Sama dengan 2 faktorial adalah 2 kali 1. Ya, 2 dikali 1 per X pangkat 3. Hasilnya per X pangkat 3. Nah, sekarang dibalik. Berapakah inverse dari seper X pangkat 3? Jadi bolak-balik ya. Jadi Laplace-nya cari, hasilnya kita inverse-kan. Berapa? Nah, kita punya rumus tadi apa? Seper S pangkat N plus 1 adalah apa tadi? T pangkat N per N faktorial. Ya nak? Coba lihat tadi. Ini T pangkat N per N faktorial. Kalau yang satu gamma ya pecahan. Ini. Sehingga
Laplace min 1 seper S pangkat 3 adalah inverse dari seper S pangkat berapa tambah 1? 3 itu berapa tambah 1? 2 kan? 3 itu adalah sama dengan 2 plus 1 kan? N plus 1. Nah, N plus 1. N-nya 2 berarti. S pangkat N plus 1. Berarti N-nya sama dengan 2. Rumusnya apa? T pangkat N, T pangkat 2 per N faktorial. 2 faktorial. T pangkat 2 per 2 kali 1. T pangkat 2 per 2 adalah setengah T kuadrat. Sebentar, ini seperti harusnya balik ke sini T kuadrat ya, sebentar. Saya ada salah gitu. Coba ini N faktorial 2 besar. Oh, ini 2 sini, sorry. Ini 2, betul enggak? 2 ke 1 2 kan? Halo? Ini 2 ya. Nah, kalau di sini 2, sini 2, sini 2, ya, 2-nya boleh keluar ini kan? Ya, berarti ini 2-nya boleh keluar. 2 dikeluarkan tinggal inverse dari seper S pangkat N plus 1 gitu ya. Baru ini baru ke sini. Ya, baru ke sini. Ini ada. Jadi 2 kali gitu ya. 2 kali 2 per 2 coret. Berarti hasilnya adalah T kuadrat. Ini hasilnya T kuadrat. Kira paham? Halo? Jadi 2-nya bisa dikeluarkan ya. 2-nya boleh keluar, ini dia. Ini 2-nya keluar. Di soalnya ini dapatnya 2, ini ada 2 ya sama kan. Hasilnya T kuadrat. Ini T kuadrat itu adalah soalnya kan. Laplace dari soal T kuadrat. Hasilnya 2 per S pangkat 3. Inverse dari 2. 2 per S pangkat 3 adalah T kuadrat. Sudah jelas? Oh, yang gamma lagi. Contoh boleh. Yang gammanya coba. Laplace dari berapa? T pangkat setengah. Oke. Laplace T pangkat setengah berapa? Menurut rumus, Laplace dari T pangkat N adalah T pangkat N adalah N faktorial. Oh, bukan N, gamma ya. Gamma N plus 1. Gamma N plus 1 per S pangkat N plus 1. Berarti sini gamma. Gamma dari N-nya. N-nya setengah plus 1 per S pangkat N plus 1. Sehingga hasilnya berapa nih? Gamma N gamma kan? Gamma N plus 1 itu sama dengan N gamma N. Berarti apa? Ini gamma N-nya setengah berarti. N-nya N gamma N. N gamma setengah, ya kan? Gamma setengah tambah 1 adalah setengah kali gamma setengah. Hasilnya setengah kali gamma setengah adalah akar pi. Akar pi atau gamma ya. Ini hasilnya ya. Penyebutnya ketinggalan nih. Ini harusnya ada penyebutnya per S pangkat 1,5. Enak. Atau ini sama dengan ya. Sampai sini jelas ini. Halo. Gamma setengah itu akar pi ya. Ini sama dengan setengah akar pi per S. Nah, ini bisa dipecah jadi S pangkat 1 akar S. Sama enggak? S pangkat 1,5 kan S pangkat 1 kali S pangkat setengah. S pangkat 1 S pangkat setengah akar S. Ya. Atau ini boleh tulis akar pi per 2 S akar S. Ya. Nah, bagaimana kalau kita balik
inverse dari akar Pi per 2S akar S berapa? Akar Pi-nya boleh keluar ya, sama 2-nya. Akar Pi per 2 boleh keluar, tinggal inverse dari 1 S akar S. Akar Pi per 2 kali inverse dari 1 S pangkat berapa nih? 1, S pangkat 1, 1. S pangkat setengah, akar tuh, akar S, S pangkat setengah, S pangkat 1 kali S pangkat setengah, 1,5. Sehingga ini sama dengan akar Pi per 2. Nah, sesuai rumusnya, ini sama dengan yang tadi, yang pecahan, yang gamma, ini modelnya, ya sebetulnya pakai yang ini boleh. Ya. Inverse dari 1 S pangkat N plus 1. Setengah tambah 1 ya. N-nya berarti setengah. 1,5 itu kan setengah tambah 1. Jadi N plus 1. N-nya setengah. Sesuai rumusnya, akar Pi per 2. Menurut rumus ini adalah gamma N plus 1 gitu, per S gamma N plus 1 per T salah. T pangkat sih. T pangkat N, N-nya adalah setengah, T pangkat N per gamma N plus 1. Ya nak, rumusnya tadi. Ini. Benar ya, inverse-nya adalah T pangkat N per gamma N plus 1 ya. T pangkat N per gamma dalam kurung N plus 1. Sehingga ini jadi apa? Akar Pi per 2, T pangkat setengah, tetap. Nah, gamma 1,5 ini tadi kan rumusnya apa? Gamma 1,5, gamma setengah per 1 adalah setengah gamma setengah. Sama dengan akar Pi per 2, T pangkat setengah per setengah kali, oh ya ini bisa coret ya. Ini bisa coret nggak nih? 2 kali setengah di penyebutnya. Saya coret ya, ini penyebutnya. Ini tinggal akar, gamma setengah kan akar Pi. Duanya udah hilang tadi ya. Sudah hilang karena sudah dicoret dengan itu. Nggak ada. Tinggal akar Pi saja. Kemudian akar Pi-nya bisa kita coret. Akar Pi-nya kita coret, tinggallah T pangkat setengah. Sampai sini jelas contohnya? Halo. Baik yang inverse Laplace dari N-nya bilangan cacah, ya bagian dari bulat ya, bilangan cacah, atau bentuk pecahan. Tapi pecahan istimewa itu setengah. 2,5, 1,5, bisa. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Kok ada suaranya? Halo, ada pertanyaan? Belum, Pak. Cukup jelas? Belum, Pak. Oke. Yang berikutnya adalah kita tahu yang kedua ya, Laplace dari E pangkat AT adalah 1 S min A. Ya kan? Maka inverse dari hasil, ini hasilnya, 1 S min A adalah E pangkat AT. Ini sudah kita pakai nih, ingat nggak? Lalu kita menyelesaikan yang ada kecepatan dan percepatan. Ada nggak? Ya, ini sudah kita pakai sebetulnya. Baik. Jadi bisa Laplace dari E pangkat 5 adalah 1 S kurang 5. Ya, maka inverse dari 1 S min 5, mesti ingat nggak? Batu kemarin ada PD, persamaan diferensial, salah ya. 1 S min 5 adalah E pangkat AT, A-nya 5T. Ini sama ya, Laplace dari E pangkat 5, T adalah 1 S min 5. Inverse dari 1 S min 5 adalah E pangkat 5T.
Ya, ini jelas ya. Begitu juga yang Laplace dari kosinus omega T adalah, ini rumus dari ya, adalah S per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Sehingga inverse dari hasil S per S kuadrat ditambah omega kuadrat adalah kosinus omega T. Ya. Sebagai contoh, Laplace dari 3T adalah S per S kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti S per S kuadrat ditambah 9. Nah, sekarang inverse dari S per S kuadrat tambah 9 sama dengan apa? Inverse dari S per S kuadrat ditambah berapa kuadrat 9? 3 kuadrat. Kalau S itu lambangnya pasti cos ya. Kosinus, kalau bilangan sini itu sin. Nah, ini omeganya, omega 3T. Nah, mau dikurung boleh ya. Omega T mau dikurung atau tidak. Paham sampai sini? Halo? Kemudian ada lagi Laplace dari sin omega T adalah omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Maka inverse dari omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat adalah sinus dari omega T. Kalau dikurung boleh atau tidak. Nah, sebagai contoh, Laplace dari sin 2T adalah omeganya 2 per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Hasilnya adalah 2 per S kuadrat ditambah 4. Enak. Maka inverse dari 2 per S kuadrat ditambah 4 sama dengan inverse dari S ini. Nah, kalau 4 ini berapa kuadrat? 2 kuadrat ya. Anda lihat sini sama nih, ini omega, ini 2 nih omega. Jadi omega per omega S kuadrat, omega per S kuadrat tambah omega kuadrat. Ini sama dengan, kalau omega di atasnya sin ya. Tapi kalau S itu cos. Jadi ini kalau tadi ya, kita lihat kalau di atasnya S pasti cos. Tapi kalau yang bilangan itu pasti sin. Dan ini harus sama nih. Kalau omeganya 2, sini juga 2. Kalau misalnya sin 6, ini kan 2 kali 3, 3-nya keluarin. 3 kali depan ya. Paham maksudnya? Halo? Kalau ini angka 6, nanti saya contohnya. Ini sin dari omega T. Gitu. Nah, bagaimana kalau inverse dari misalnya sini 6 per S kuadrat ditambah 4. Gitu. Nah, Anda lihat sini. Ini S kuadrat ditambah 4 itu berapa kuadrat? 4 itu adalah 2 kuadrat. Jadi angka 2 diambil dari 6 berarti 3 kali 2 enggak? Berarti 3-nya harus kita keluarkan. Jadi 3 keluarkan sehingga inverse dari 2 per S kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nah, 2 itu sebagai omeganya. Omega per S kuadrat tambah omega kuadrat. Ini sama dengan 3. Kalau omega itu sin ya. Sin omega T. 2T. Nah, ini. Jadi 3-nya keluar. Ya, hari ini karena apa? GSLC jadi tidak di absen, tapi absen Anda adalah harus aktif nanti di itu ya. Harus klik. Saya belum masukkan, nanti saya kirim ya. Harus klik yang ada di forum kemudian dijawab. Kalau Anda klik saja tidak dijawab, dianggap Anda tidak hadir. Ya, harus diklik dan dijawab ya. Oke, masih ada lagi Laplace dari kosinus hiperbolik dari AT, rumusnya apa? S per S kuadrat dikurang A kuadrat. Sehingga inverse dari S per S kuadrat kurang A kuadrat adalah kosinus hiperbolik AT. AT-nya mau dikurung boleh ya. Mau dikurung boleh. Nah, contohnya kosinus hiperbolik dari berapa ya? T. Boleh. Rumusnya apa? S per S kuadrat dikurang
5 kuadrat. Berarti S per S kuadrat kurang 25. Maka inverse dari S per S kuadrat kurang 25 adalah inverse dari S per S kuadrat dikurang 25 adalah 5 kuadrat. Nah, di sini kalau S itu cos, itu ini omeganya. Jadi ini sama dengan cosinus hiperbolik, ini min ya. Kalau plus itu adalah enggak pakai H ya, hiperbolik. Ini min. Jadi hiperbolik terus omeganya 5, berarti 5T. Oke. Demikian juga yang sin. Sin hiperbolik dari AT mau dikurung boleh sama dengan A itu pengganti omega sama ya. S kuadrat dikurang A kuadrat. Maka inverse dari A per S kuadrat kurang A kuadrat adalah sin hiperbolik AT. Tentu Laplace dari sin 2T adalah 2, A-nya 2 per S kuadrat dikurang 2 kuadrat, berarti sini 2 per S kuadrat dikurang 4. Ya. Maka inverse dari 2 per S kuadrat kurang 4 sama dengan inverse dari, jadi harus samakan ini ya. Kalau tidak sama harus disamakan di atasnya. Jadi yang bawah dulu lihat S kuadrat, 4 itu 2 kuadrat, maka sini 2. Kalau di sini 6, ya itu. Kalau misalnya tidak ada, ini 1, ini kali 2, kali setengah depan. Ya. Ini 1 misalnya, ini kali 2, berarti depannya kali setengah. Ini menjadi kosin, kalau angka itu di atasnya itu adalah sin hiperbolik dari AT, 2T. Oke? Sampai sini. Ada pertanyaan dulu? Halo? Ada pertanyaan di sini? Tidak ada suara. Apa saya terlalu cepat? Halo? Tidak, Pak. Nggak ada pertanyaan, Pak. Ada. Baik. Kalau tidak ada, kita istirahat dulu ya. Nanti kita lanjutkan dengan jam 11 lewat 20 menit ya. Shift ketiga ya. Ini shift kedua tadi ya. 2-3. Baik, kita stop dulu. Oke. Nanti. Oke, kita stop share-nya. Ya, kita istirahat dulu ya. 20 menit. Halo? Kita Baik, Pak. mana share-nya?